Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bonifacia Vilani Lamor. Kali ini saya akan menjelaskan materi pengograman antarmuka web. Yang pertama itu judulnya 1. Sejarah internet dan World, Will, dan web. Yang kedua, unsur-unsur web. Yang ketiga, domain web dan jenis-jenisnya. Yang keempat, profesi web. Dan yang kelima, pengertian web, HTML, CSS, dan JavaScript. Yang pertama, sejarah internet dan world dan web, yaitu sejarah internet bermula pada tahun 1960-an di mana Amerika Serikat dan Uni Soviet sedang perang dingin. Amerika Serikat khawatir kalau mereka diserang nuklir, dan mereka membutuhkan cara agar komputer-komputer mereka tetap bisa saling berkomunikasi walaupun sebagian yang hancur. Nah, dari sinilah muncul ide untuk membuat jaringan komputer yang tahan banting. Yang kedua yaitu ada sejarah World, Wide, dan Web atau WW, yaitu seperti jendela ke internet. Dulu internet isinya cuma teks-teks membosankan, tetapi berkat World, Will, dan Web, internet menjadi lebih berwarna dan menarik. World, Will, dan Web ditemukan oleh tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer asal Inggris. Dia menciptakan teknologi penting yang menjadi dasar dari World, Will, dan Web, yaitu HTML untuk membuat halaman web, HTTP untuk mengirim halaman web, dan URL untuk alamat halaman web. Sejarah internet dan World, Will, dan Web. Yang pertama, internet mulai berkembang pada tahun 1960-an dengan proyek ARPANET oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Yang kedua, pada tahun 1983, TCP atau IP menjadi standar komunikasi untuk internet. Yang ketiga, pada tahun 1989, tim Berners-Lee menciptakan World, Will, dan Web di CERN. Yang keempat, pada tahun 1991, status web pertama dipublikasikan dan berkembang teknologi web hingga saat ini dari HTML statis hingga web dinamis dan cloud computing. Yang kedua, ada unsur-unsur pada web. Yang pertama itu struktur web yang terdiri dari front-end yaitu HTML, CSS, JavaScript. Yang kedua ada back-end yaitu server, database, bahasa pemrograman back-end atau PHP, Python, .NET, dan JS. Yang berikutnya ada domain dan hosting yang terdiri dari domain alamat web unik, contohnya exam.com. Yang berikutnya ada hosting, yaitu tempat penyimpanan data web. Yang berikutnya ada konten website yang terdiri dari teks, yaitu informasi dalam bentuk tulisan yang memberikan informasi kepada pengguna. Yang kedua ada gambar dan video, yaitu elemen multimedia untuk mendukung tampilan dan informasi dalam web. Yang ketiga ada animasi dan grafis, yaitu efek visual untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Yang berikutnya ada keamanan web yang terdiri dari SSL atau TSL, teknologi ekspresi untuk mengamankan data pengguna atau ditandai dengan HTTPS. Yang berikutnya ada firewall atau pelindungan terhadap serangan berbahaya seperti DDoS dan hack. Yang berikutnya ada autentikasi dan otorisasi, yaitu sistem login dan pengolahan akses pengguna.
Yang berikutnya ada interaksi dan navigasi, yaitu terdiri dari formulir yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari pengguna, registrasi seperti registrasi, login, kontak, dan lain-lain. Yang kedua ada menu navigasi, memudahkan pengguna untuk pindah antara halaman dan website. Yang ketiga ada sidebar, yaitu memudahkan pencarian kontak dalam situs web. Yang ketiga ada domain pada web dan jenis-jenisnya. Pengertian domain yaitu alamat unik yang digunakan untuk mengakses situs web tanpa harus menggunakan alamat IP. Jenis-jenis domain yang pertama TDL atau top level domain. Domain utama seperti com, organ, dan net. Yang berikutnya ada CCTLD atau country coded TLD, yaitu domain berdasarkan negara seperti Indonesia, Amerika Serikat, dan Inggris. Yang berikutnya ada GTLD, yaitu Greenwich TLD, yaitu domain yang menunjukkan tujuan khusus seperti edu, pendidikan, gov, pemerintah, biz, atau bisnis. Yang berikutnya ada subdomain, itu bagian dari domain utama, misalnya blog, exam.com. Contoh pengguna domain yaitu ada Tokopedia, ada Amazon, ya terus ada pendidikan dan pemerintah. Yang berikutnya ada nomor 4, yaitu profesi yang berhubungan dengan web. Yang pertama, web developer. Yang pertama itu ada front-end developer, yaitu membuat tampilan dan interaksi web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Yang kedua ada backend developer, yaitu mengembangkan sistem server, basis data, dan logika bisnis web menggunakan PHP, Python, dan Node.js. Yang berikutnya ada full stack developer, itu menguasai front dan back sekaligus. Yang berikutnya ada desainer, yaitu mendesain tampilan dan pengalaman mengguna agar lebih menarik dan mudah digunakan. Ada web administrator, yaitu mengolah server, domain, dan memastikan website berjalan dengan lancar dan aman. Yang berikutnya ada SEO, yaitu mengoptimalkan website agar muncul di perangkat atas mesin pencarian seperti Google. Yang berikutnya ada digital marketer, yaitu mempromosikan website melalui strategi digital seperti media sosial, iklan online, dan email marketing. Yang berikutnya ada content creator, yaitu membuat konten berupa artikel, gambar, video untuk mengisi website. Yang kelima ada pengertian HTML, CSS, dan JavaScript. Yang pertama itu ada HTML atau Hypertext Markup Language, yaitu bahasa merangkup yang digunakan untuk membuat struktur dasar halaman web. Contohnya heading, paragraf, gambar, tabel, dan tautan. Yang kedua ada CSS atau Changing Style Sheet, yaitu bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan desain halaman web. Contohnya warna, ukuran font, tata letak, dan animasi. Yang ketiga ada JavaScript, biasanya bahasa pemrograman yang digunakan untuk
menambahkan interaktivitas dan diamankan pada web. Contohnya efek animasi, validasi form, dan komunikasi dengan backend. Yang ketiga teknologi ini bekerja sama untuk membangun website yang menarik, fungsional, dan interaktif. Ini ada kesimpulan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.